Berhenti. Ternyata pria itu langsung mengutuk hamba anjing dari mana. Apakah kamu tahu siapa saya? Namun dia mengaku berani mengganggu pahlawan. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, dia akan mati. Namun pria itu segera mengungkapkan identitasnya. Berani mengganggu saya. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup di ibu kota. Wanita itu juga segera datang dan memanggil pria ini sebagai pahlawan. Dia adalah anggota keluarga Fang. Orang dari keluarga Fang tidak mudah dihadapi. Kemudian sekelompok petugas keamanan mendekat. Pria itu segera menyebut dirinya. Sekarang kamu tahu. Mau kabur? Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Berlutut dan jilat sepatuku bersih. Kemudian berikan aku 3 kali salam hormat. Dan katakan bahwa kamu adalah orang rendahan. Kamu bisa mempertimbangkan untuk memaafkan dirimu sendiri. Tanpa disadari, pemuda itu sama sekali tidak peduli dengannya. Malah bertanya, apakah kamu tahu siapa dia? Namun pria itu sama sekali tidak peduli. Orang semacam itu tidak pantas. Saya tahu namanya. Tapi yang harus kamu beritahu padanya adalah tanah yang kau pijak, yang dia lindungi dengan mengorbankan nyawanya. Dia adalah pahlawan yang menjaga Daki. Sekarang saya juga memberimu kesempatan. Segera berlutut di depanku. Minta maaf kepada arwah para pahlawan. Tanpa disadari pria itu mengira dia sedang berlebihan. Apakah kau pantas dengan tidak berlebihan? Seperti sampah sepertimu. Kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu. Apa yang ingin kau lakukan padaku? Ini adalah perkataan yang jujur dan tanpa harapan. Kau sampah semacam ini. Tidak pantas berdiri di atas. Di atas tanah Daki yang dijaga oleh para prajurit kami dengan mengorbankan nyawa. Jika kau tetap keras kepala, itu adalah kesalahanmu sendiri. Meskipun begitu, pria masih tidak menghiraukannya. Berani mencoba mengganggu keluarga Fang di ibu kota. Tidak pernah hidup sampai besok. Namun yang datang adalah pukulan keras. Ini membuat pria itu marah seketika. Segera panggil semua saudara untuk menanganinya. Tidak disadari, langkah pria muda selanjutnya benar-benar mengubah pemahaman mereka. Seseorang tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, dia membuat kelompok orang itu terjatuh ke tanah. Siapa yang tidak ingin mati, segera pergi. Jelas mereka bukan lawannya. Dia segera pergi. Namun pada saat itu, seorang wanita datang dan memintanya untuk menghentikan ini. Keluarga mereka memiliki mata dan telinga di mana-mana. Sekarang masih ada kesempatan untuk berhenti. Namun dia sangat marah. Prajuritnya keras kepala. Orang-orang jahat merajalela. Bagaimana bisa warisan membuat hati tenang? Bagaimana bisa pahlawan tenang? Namun meskipun begitu, pria itu masih tidak tahu diri. Saya adalah satu-satunya pewaris generasi ketiga keluarga ini. Jika saya mengalami masalah hari ini, paman sendiri datang. Dia pasti tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Kalian semua harus mati. Benar saja, pada saat itu seorang pria datang. Berapa kepala yang berani kalian gerakkan dari keluarga kami? Orang yang datang adalah pamannya. Katakan padanya bahwa dia harus mengajari mereka pelajaran hari ini. Ternyata dia memperlakukan semua orang sama. Jika ada yang ingin ikut campur, akhirnya berakhir seperti dia. Melihatnya begitu sombong, pria itu segera memberitahu saudaranya. Langsung membunuhnya. Tak terduga, para saudaranya sama sekali tidak bisa mendekati dia. Malah dipukul habis-habisan olehnya. Pria yang ingin membalas dendam untuk saudaranya. Tidak pernah terpikir, tongkat listrik bahkan tidak berguna di tangannya. Langsung dipukul tanpa bisa melawan. Pria yang melihat adegan ini langsung bingung. Dia yang sebenarnya ingin melawan, tapi seorang pukulan langsung menariknya. Paman itu bahkan berteriak, lepaskan keponakanku sekarang juga, atau aku akan membuat semua orang di dunia ini membayar dengan nyawanya. Tapi dia benar-benar ingin melihat, bagaimana cara membuat semua orang membayar dengan nyawanya. Setelah berkata begitu, dia langsung menendangnya menjauh. Bahkan dinding bata langsung terbentur dan berlubang. Pria itu juga langsung merasa tertekan. Melihat keponakan sendiri mati di depan matanya. Pria itu sangat marah. Teriaklah, kau anjing. Berani menganiaya tunas tunggal keluarga kami. Hari ini aku pasti akan membuatmu menerima hukuman. Tapi tak disangka, pada saat itu datanglah pasukan lain. Siapa yang membunuh orang tak berdosa di sini? Pria itu segera mendekat setelah melihat situasinya. Dengan hormat memanggil Jenderal Jianglong. Kedatangan Anda tepat waktu. Dia yang menyebabkan tunas tunggal keluarga kami terluka. Kejahatannya harus dihukum segera. Keponakan sendiri mati kelaparan, sungguh tidak adil. Mohon Jenderal Jianglong memberikan hukuman yang setimpal. Tak disangka langsung dipukul. Lalu semua orang berlutut di depan pemuda itu. Namun orang-orang yang berlutut di depannya, semua adalah tokoh terkemuka saat ini. Ucapan hormat kepada Raja Li. Sepertinya pria itu bingung. Kemudian pria itu berkata, kami telah menunggu Anda untuk waktu yang lama. Mohon kembalikan tahta Raja Li. Menobatkan Raja sebagai pemimpin. Memimpin para jenderal untuk menaklukkan seluruh negeri. Menjaga kedamaian dan memajukan negara. Ternyata dia sangat rendah hati. Tidak perlu menggerakkan pasukan besar.
Dan juga menekankan untuk klik di sini. Perbatasan sudah aman. Saya sudah melepaskan senjata dan kembali ke ladang. Hanya seorang manusia biasa. Mulai dari sekarang, tidak ada jarak dengan raja. Hanya gurun yang ditinggalkan. Jika membahas masalah ini lagi, akan ditangani sesuai hukum militer. Jiang Long dikenakan hukuman 500 cambukan. Mohon raja menobatkan dan memberikan segel. Kembali ke istana raja. Kamu adalah raja yang di atas segalanya. Keponakanku. Dia telah banyak menyakiti raja. Kematian dia sudah cukup. Fang Chuang benar-benar bajingan. Orang lain sudah dihukum mati. Mohon raja untuk tenang. Keluarga kami bersedia memberikan 10.000 koin emas, 1.000 hektar tanah. Diberikan kepada raja. Saya juga bisa menyumbangkan dana sebesar 100 miliar. Mendirikan dana bantuan untuk keluarga pahlawan. Kakak ipar, Zhao Lei gugur untuk negara. Dia adalah pahlawan daki. Dia mati untuk negara. Keluarga almarhum. Pengadilan kerajaan bertanggung jawab sepenuhnya. Jangan khawatir. Saya jamin hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Semoga rohnya beristirahat dengan tenang. Dapat beristirahat dengan tenang. Terima kasih kepada kalian. Lazy, kita pulang.